Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin ila qawlihi wa ammal maradu alladhi yaqbalu al-ilaja fahuwa an yakuna mustarshidan aqilan fahiman la yakunu maghlubal hasadi wal ghadabi wa hubbi syahawati wal jahi wal mal wa yakunu talibat tariqil mustaqim wa lam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa ta'annutin wa imtihan wa hadha yaqbalul ilaja fayajuzu an tastaghila bi jawabi su'alihi bal yajibu alaika ijabatuh. Masih di dalam pembahasan tentang penyakit buduh, ada 4 macam. 3 tidak dapat diobati atau sangat susah diobati. 1 yang bisa diobati. 3 yang tidak bisa diobati sudah kita bahas, yaitu pertama adalah orang yang bertanya, orang yang menentang, akan tetapi pertanyaannya atau penentangannya karena iri dan benci. Yang kedua, karena kebuduhan. Di orang yang belajar dalam waktu yang singkat menganggap dia memiliki kesulitan yang sama dengan orang-orang yang belajar lebih lama. Nah, ini karena kebodohannya. Yang ketiga, dia adalah orang yang mau belajar, orang yang ingin mengetahui, tapi apa yang dia pelajari belum waktunya semestinya ia pelajari, karena apa yang disampaikan atau yang dipelajari itu membutuhkan pengetahuan keilmuan yang lebih jauh, yang lebih dalam. Jadi pelajarannya itu harus bertahap. Nggak bisa orang belajar langsung ke yang tinggi. Ningkatnya itu pelan-pelan seperti anak sekolah. Ini mestinya dia belajarnya anak SD, dia belajarnya pelajaran anak SMA. Akhirnya apa yang dia pahami, apa yang dia tangkap itu tidak sesuai dengan tujuan daripada yang dipelajari. Nah, karena itu nggak bisa orang awam itu diajarkan masalah-masalah yang belum mestinya mereka pelajari atau mereka lakukan. Berarti mereka itu semestinya sibuknya harus mempelajari ilmu yang wajib. Karena mereka tidak pernah mempelajari ilmu yang wajibnya.
Akan tetapi si pengajar mengajarkan kepada mereka ilmu yang membuat mereka itu berhayal, membuat mereka itu terbang, merasa aman kalau melakukan ini, melakukan itu. Karena itu kebanyakan orang yang tidak memahami ilmu yang wajib kemudian mendalami sesuatu pasti nyimpang, keluar dari jalur, keluar dari rel, sesat. Lah bisa menyesatkan, bisa menyesatkan. Lah yang keempat ini yang bisa diobati. Kenapa? Ya, pertama yang datang, yang bertanya itu benar-benar apa? Mustarsyidan, orang yang benar-benar ingin mendapatkan petunjuk. Orang yang benar-benar ingin mendapatkan pengetahuan. Jadi orangnya tidak menganggap dirinya ngerti, tidak menganggap dirinya paham, sehingga dia benar-benar bertanya untuk mendapatkan kefahaman dan pengetahuan. Pasien nggak tahu tentang penyakit ini, dia datang ke dokter untuk mencari obat. Apa obat yang dikasih pasti akan diminum. Tanpa penentangan, dia pasrah, dia akan beli obatnya. Tapi kalau pasien tadi itu orang yang sok tahu, datang ke dokter dikasih obat, obat apa ini? Ini bukan untuk ini untuk itu dan lain-lain sebagainya, macam-macam. Akan menolak. Ini enggak, ini memang benar ingin obat dan dia tidak tahu menahu, pasrah kepada dokter. Seperti seseorang datang kepada ustadz, seseorang datang kepada kiai, nggak paham, nggak mengerti, tidak menganggap dirinya tahu. Tanya tentang ini, tanya tentang itu, dikasih tahu, dia akan menerima. Nggak mungkin dia akan membantah, menentang, pasti akan menerima. Kenapa? Mustarsyidan. Kemudian akilan, fahiman. Nah, orangnya adalah orang yang memiliki kecerdasan, memiliki kepintaran, bisa menangkap. Jadi punya pegangan, sudah punya pegangan, ketika dijelaskan itu sesuai dengan apa yang dimilikinya. Standarnya, ukuran standar dari apa yang dia miliki, menerima dia. Kalau yang sebelumnya enggak, dia mendapatkan di atas standarnya, makanya akhirnya dia bingung. Kalau ini enggak, dia mendapatkan sesuai standarnya. Oh, ini orangnya semacam ini, dia sudah mengerti pengetahuan tentang hal ini, disampaikan. Loh, sesuai dengan apa yang sudah dia miliki, dengan tambahan apa yang dikasih, itu pas. Terkadang kalau kita ditanya itu jangan langsung jawab. Kita butuh tahu orangnya sudah paham atau tidak, supaya apa yang kita jelaskan ini dengan yang dia pahami nyambung. Misalnya masalah wudhu atau masalah sholat, kalau dia tanya misalnya kita langsung jawab, enggak, sebutkan dulu. Oh ya, ini syaratnya ini gini. Oh, dia sudah paham syaratnya baru. Makanya kalau ada orang seperti ini gini, dia mengetahuinya. Kalau kita langsung jawab pertanyaannya, tidak boleh tuh karena gini. Loh, dia nggak tahu syaratnya. Akhirnya membuat dia tambah bingung nanti. Dengan jawaban membuat dia tambah bingung. Kasih dasarannya dulu, syaratnya ini seperti ini. Harus dilakukan seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang melakukan seperti ini, seperti itu tidak sesuai dengan syaratnya, sehingga tidak diperbolehkan.
Kalau seperti ini masih diperbolehkan, tapi hanya dia benar-benar memahami. Memahami. Nah itu orang yang bertanya, ya kan, mustarsyidan akilan fahiman. Jadi benar-benar dia menerima, oh seperti itu ya. Oh jadi syaratnya seperti ini, ngerti dia, nyambung. Kemudian la yakunu maghlubal hasad wal ghadab. Tidak ada di dalam hatinya iri dan benci kepada yang ditanyai. Ini seperti yang pertama. Kalau yang bertanya tadi itu atau yang menentang tadi itu karena kebencian, karena iri, sampai kapanpun apapun yang kita lakukan nggak ada benernya, nggak ada benernya. Makanya jadi orang, kita harus belajar jadi orang tidak melihat kesalahannya orang, tapi melihat kelebihannya orang. Yang pada umumnya yang mungkin sampai saat ini yang kita lakukan itu kita selalu melihat kekurangannya, nggak pernah melihat kelebihannya. Kalau untuk mewaspadai diri dari dia, kita boleh berpegangan dengan keburukannya. Orang ini, mantan itu kita waspada, apa yang menjadi milik kita dari dia, dari keburukannya nggak apa-apa. Tapi untuk muamalah atau untuk keseharian kita duduk dan sebagainya, jangan kita lihat keburukannya, tapi lihat kebaikannya. Kalau kita melihat keburukannya, tidak jadi sembahyang berjamaah, tidak jadi. Kenapa? Imamnya biyen kok ngene, imamnya seperti ini, iku sing adzan iku ngene, ndak mari. Akhirnya sembahyang ndak ono sing sembahyang. Jadi yang ini mengatakan yang ini buruk, yang ini mengatakan ini buruk dan lain sebagainya. Sing apik awake dhewe kabeh wis. Lah karena itu ini orang yang bertanya nggak ada dalam hatinya dengki, iri, benci kepada yang ditanya. Sekali lagi, orang ketika benci, iri, dia bertanya untuk menjatuhkan. Dia bertanya untuk menentang. Jadi dia bertanya seakan-akan ingin mengetahui, tapi jawaban yang akan diberikan bukan untuk memaham untuk pegangan ilmu, tapi justru untuk menyerang kembali. Itu kalau orang iri. Lah ini enggak, yang keempat ini enggak ada iri, enggak ada dengki dalam hatinya. Karena itu bisa diobati. Permasalahan kebodohan yang dia miliki bisa diobati. Karena memang tidak ada dengki, tidak ada ini. Kemudian wa hubbi syahwa wal jawal mal. Tidak ada pula di dalam hatinya, di dalam dirinya cinta harta, cinta kedudukan dan syahwat, nggak ada. Jadi benar-benar murni kosong, ingin bertanya tanpa ada sifat iri, tanpa ada sifat cinta kedudukan. Karena pada umumnya kalau orang cinta kedudukan itu nggak mungkin bertanya, karena dia menganggap dirinya lebih mengerti, nggak mau bertanya. Karena mereka itu orang yang cinta kedudukan itu ada sifat sombongnya. Dan orang yang sombong itu nggak akan pernah mungkin mendapatkan ilmu. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lan yanalal ilma al mustahyin wal mutakabbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nggak akan pernah. Lah orang yang cinta kedudukan itu ada sifat sombong. Mau bertanya apalagi kepada yang lebih muda, nggak mungkin, gengsi, nggak lah. Atau misalnya mau bertanya, sedangkan yang ditanya itu adalah dulunya muridnya. Ya murid tetap murid ya, murid tetap murid. Tapi mungkin bisa dikatakan sekarang lebih alim. Tapi murid
tetap akan mengakui gurunya sebagai guru walaupun dia lebih alim. Tapi yang gurunya tadi itu melihat muridnya lebih alim, kalau gurunya tadi itu bersih, pasti dia apa? Tidak akan malu untuk bertanya kepada yang dulunya adalah muridnya, yang pengetahuan ilmunya di bawahnya. Nggak akan malu dia bertanya. Tapi kalau orang ada cinta kedudukan dan lain sebagainya, gurunya misalnya punya cinta kedudukan, bertanya kepada muridnya tadi, nggak mungkin. Muridku, walaupun dia menyadari muridnya tadi itu lebih alim, lebih mengerti. Kan biasa ya, misalnya contoh gini, kita masih kecil belajar di rumah atau di musola, kan yang mengajarkan itu paling mengerti tentang cara membaca Al-Quran, sehingga kita bisa belajar, bisa memahami huruf dan bisa membaca Al-Quran dari dia. Kan ustadz itu guru. Tapi kemudian si murid tadi ini mungkin mondok dan lain sebagainya, sehingga mengerti, paham ilmu ini dan ilmu itu. Pulang lah, guru tadi ini kalau memang bersih hatinya, ya kan bangga. Kalaupun dia punya permasalahan, dia akan tanya. Tapi kalau enggak, enggak. Padahal dia tahu nggak pernah belajar ilmu ini, nggak pernah belajar ilmu itu, tapi dia merasa mengerti. Nggak mungkin tanya lah, makanya nggak akan mungkin dapat tuh. Orang yang sombong nggak akan mungkin mendapatkan ilmu, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini orang yang bertanya tidak ada kesombongan dalam hatinya, tidak ada cinta kedudukan sama sekali. Sehingga murni dia bertanya ingin mendapatkan ilmu. Wa yakun talibat tariqil mustaqim. Dia mencari jalan yang lurus, mencari jalan yang benar. Bingung dia, ini ada beberapa jalan, mana jalan yang aku jalani. Ini ada yang mengatakan lewat sini, ada yang mengatakan lewat situ. Yang benar ini lewat mana? Karena dia ingin mencari jalan yang benar, jalan yang lurus. Pertanyaannya bukan karena iri, bukan karena ingin menguji dan semisalnya. Lah ini bisa diobati. Lah kalau bisa diobati, fayajuzu antastaghila bi jawabi su'alihi. Maka kalau bisa diobati, bolehlah kamu sibuk untuk menjawabnya. Kasih waktu untuk menjawab pertanyaannya, untuk memahamkan, untuk memberi tahu. Datang orang mau bertanya karena ingin memahami, ingin mengerti. Jangan kemudian gini, aku sibuk. Jangan. Kasih waktu, jawab. Ini seperti ini seperti itu dan sebagainya. Karena yang datang orang yang benar, ingin mendapatkan pengetahuan. Jangan justru kita abaikan. Kalau yang kemarin-kemarin datang untuk ini, datang untuk itu, tanyain tapi untuk menentang semuanya, ya itu nggak usah dijawab. Waduh, jawabannya maaf saya sibuk atau saya nggak ngerti, terus ngono ae, tinggalan. Tapi kalau yang ini enggak, duduk, kasih jawaban, kasih pemahaman, kasih ilmu, tunjukkan jalan yang benar, resep-resep untuk menjadi ini, menjadi itu, kasih semuanya. Apa yang kita miliki perlu kita bongkar untuk dia juga. Perlu kita kasih untuk dia. Kenapa? Memang benar-benar ingin mengetahui. Jadi ini memang cerdas. Ini kan masih pembahasannya tentang cerdasnya seorang yang ditanya. Karena itu ada alim nakis, ada alim kamil. Seperti pembahasan yang pertama-pertamanya. Lah tahu ini yang bertanya untuk ini, untuk itu. Memang untuk belajar, untuk mengetahui, kasih, pahamkan kepada dia. Ini boleh, ini enggak boleh, ini semestinya dilakukan seperti ini mestinya seperti itu dan sebagainya.
duduk, kasih waktu. Nah seperti itulah para ulama justru yang senang. Orang yang bertanya untuk mendapatkan faedah, orang yang bertanya untuk mendapatkan ilmu. Senang para ulama, meladeni jawabannya itu senang. Tapi tidak semua pertanyaan akan dijawab oleh mereka. Karena apa? Mereka khawatir, mereka takut. Tapi kalau nggak ada pertanyaan sama sekali, justru mereka tidak senang. Jadi mereka ingin mendapatkan pertanyaan, tapi terkadang nggak semua pertanyaan dijawab oleh mereka karena khawatir. Karena itu kalau nggak salah Imam Ahmad bin Hambal atau ulama yang lainnya, itu kalau sudah netep di satu tempat daerah, nggak ada yang bertanya, ditinggal daerah tersebut. Oh ini daerah mati ilmu, nggak hidup ilmu, ditinggal. Cari daerah yang hidup ilmu. Karena orang yang alim itu ketika ditanya, dia bukan untuk menunjukkan ilmunya, bukan untuk menunjukkan ilmunya, justru dari pertanyaan dia bisa menambah ilmunya. Terkadang saat belajar dia mencari, membahas atau mendengarkan apa yang disampaikan gurunya, tidak muncul pertanyaan dari pikiran mereka dan tidak memiliki gambaran. Baru dia dapatkan setelah adanya pertanyaan yang datang kepadanya. Nah, karena itu kadang orang yang nggak ngerti menganggap orang yang alim itu menjawab untuk menampilkan keilmuannya, bukan. Terkadang dari mereka itu senang ditanya untuk mendapatkan ilmu baru. Nah, mereka orang alim yang mengamalkan ilmunya, kalau nggak tahu jawaban pasti mereka apa? Mengatakan wallahu a'lam, nggak menjawab. Lah dari pertanyaan yang dia tidak mengetahui ini jadi dorongan buat dia untuk mengetahui. Jadi akhirnya apa? Menambah ilmunya. Nah, Imam Ahmad juga gitu. Oh, nggak ada yang bertanya, mati ilmu daerah sini, tinggal. Kenapa? Imam Ahmad itu nggak pernah berhenti dari mencari ilmu, selalu berusaha untuk mencari ilmu. Dari mana? Itu tadi, selain mengajar, jawaban yang dia berikan, akhirnya dia dalam jawaban itu juga mencari. Nah, sibuk menjawab. Nah, sibuk menjawab. Bahkan apa? Sudah semestinya kita menjawabnya. Karena apa? Orang ini butuh. Ada orang sesat bertanya, dia ingin tahu jalannya, kenapa sesat ini, masa kita tinggalkan? Terkadang yang tego itu polanya orangnya nggak adab dalam bertanya, malah ditambah disesat no. Tanya nggak turun dari motornya atau nggak turun dari mobilnya, yang ditanya tadi itu merasa jengkel, takut nggak sopan, disasar no tambahan. Dan ini keliru, salah itu. Kenapa? Loh, yang di mobil tadi itu dia bertanya untuk mendapatkan jalan. Mestinya walaupun yang bertanya tadi itu tanpa adab, kita memberikan jawabannya. Setelah itu nasihati, kan ngono. Ndak tambah disasano cek. Oh ndak ono aturane blas, takok ndak mudun. Ini keliru, salah. Mestinya jawab, setelah jawab baru nasihati. Ngapunten, nah, semestinya ketika Anda bertanya itu turun dan yang lain sebagainya. Lalu seperti itu akhirnya menjadi kadang orang nggak ngerti. Jangan kita anggap semua orang ngerti adab, enggak semua orang ngerti adab. Lah orang yang nggak ngerti bukan berarti kita harus sesatkan dia. Tapi kita ajarkan. Lah ajarannya itu tadi, kasih jawabannya dari pertanyaannya, kemudian ajarkan adab kepada dia. Itu semestinya, enggak tambah disasarno. Nah, lah sama dengan orang yang butuh bertanya ini, pahami, walaupun dia tanpa adab, walaupun dia tanpa adab, seperti itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan, lah itu harus sibuk untuk menjawabnya. Lah ini
yang keempat. Daripada macam-macamnya penyakit yang 3 nggak bisa diobati, yang 1 bisa diobati. Dan ini masih bagian pertama. Bagian pertama yang harus kita hindari. Kan ada 4 yang harus kita hindari. Ya, ini masih bagian pertama. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas bagian yang kedua yang harus kita hindari, ya, yang harus kita waspadai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan, memahami ilmu yang telah diajarkan oleh para ulama dan para aulia, dan mudah-mudahan kita mudah dalam memahami dan mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
وبحمده يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة والقدس والثلاث ومن كل الله أحد والمعوذتين الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله وأحياهم إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء وإلى أرواح جميع من أمر هذه المصلى سابقا ولاحقا وأصولهم وفروعهم وخصوصا قراءة القراءة لأجل وسبب الحبيب يوسف بن بحر الحامد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم والمحبين والمدلكين بهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. أجركم الله. الفاتحة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اجعل وأوصل وتقبل وبلغ ثم ما قرأنا من القرآن العظيم وما حللناه من قول لا إله إلا الله وصفانا من قول سبحان الله وبحمده وما صلينا على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك على حضرة حبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا من كانت القراءة إلى جميع أولئك أجمعين أنما كانوا وحالت
أرواحهم من شريك الأرض إلى مغاربها وأوصلنا من كانت القراءة لأجل وسبب الحبيب يوسف بن بحر الحامد وأصوله وفروع المنتسبين أجمعين خاصة والأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعل حجابنا من النار وسترنا من النار واشترنا من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم من الثواب أزال وأوفار وثقل به موازين من الحسنات واغفر لهم بجميع الذنوب والسيئات وارفعهم إنك على درجات واخلفهم بأولادهم ومن تسبب بخلافة الحسنة والعاقب الصالح اللهم أدخل فيكم البر والريحان والفزة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بصلاة أعمالنا وأعمارنا والإسلام والإيمان جميعا توافنا وأنت راض عنا آمين. ولا تحين اللهم اغفر قبل ولا تأخذنا إلى غير واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها بعث وارفعنا وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غنى للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Diumumkan jam 10 hari ini madrasah di aula Madrasah As-Safa Sawahan Gang 7 dibuka kembali majelis taklim wal maulid al-ibadat nisa, al-ibadat khusus perempuan di aula Madrasah Sawahan As-Safa Sawahan Gang 7 jam 10 pagi. Permintaan bantuan Fatihah untuk Bapak Edi Siswantoro yang sedang sakit. Allahumma shfi anta syafi wa afi antal muafi la shifaan illa shifaak shifaan la yughadiru saqaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anhu kulla ta'bin syadid wakfihi min al-haddi wal hadid wal marad syadid wal jayshid ajid waj'al lahu nuran min nurik wa 'izza min 'izzik wa nasran min nasrik wa ba'a min bahaik wa 'ata'a min 'ata'ik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik ya dzal jalali wal ikram wal mawahib bil idham nas'aluka bi jahibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam an takfiyahum min syarri kulli syarr ala hadhihi niyya wa ala kunutin salihah wa ala man awza salah wa ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا وأننا أصرفنا على لظى أصرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن والدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسول نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.